Ada iklan keripik, ada iklan kerupuk, ada iklan gula merah, ada ikan sambal lele, ada iklan macam-macam. Itu semuanya iklan gratis untuk membangkitkan ekonomi umat. Karena saudara kita ini kalau kaya dia, pasti dia bersodako. Saya tidak kaya, tapi kalau mereka bersodako, insya Allah pahalanya mengalir. Apa kata Andre Guruta tadi? 700 santri yang ada di sini. Jadi kalau mereka sholat subuh sekali, itu pahalanya mengalir 700 kali lipat ke bapak yang nyumbang semen, batu bata, kerikil. Apalagi sekarang masjid ini bebas hambatan, pintu tak ada, jendela tak ada. Ini luar biasa masjid ini. Dan anehnya aman, tidak ada pencurinya. Karena memang tidak ada yang bisa dicuri. Jadi bapak kalau mau hartanya berkah mengalir sampai hari kiamat, maka selesaikanlah masjid ini. Apalagi tadi disampaikan oleh Ustadz Hamdani, di atas itu katanya view-nya luar biasa. Saya mencoba bertanya-tanya ke Ustadz Bunyamin, apa view-nya Ustadz? Anda mau tahu? Naik ke atas. Kejutan, surprise. Insya Allah ada kejutan yang luar biasa yang disiapkan Allah. A'dadtu li'ibadiyas salihin, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Kenapa Ustadz tidak berdiri di bawah? Karena dilarang protokol, nggak boleh. Kenapa Ustadz tidak berdiri di depan? Tidak boleh membelakangi Andre Guruta, kualat. Dari kecil diajar orang tua, jangan kau membelakangi guru, nanti pantat kau berbisul. Mohon maaf keceplosan, memang begitu nasihat orang tua dulu. Jadi jalan yang paling tengah di sini. Mana tahu? Ini mesti saya jelaskan semua. Kalau tidak nanti di-upload di channel, semuanya komen. Kenapa di tepi? Kenapa begini? Kenapa begitu? Orang sekarang suka komen saja. Begitu juga dengan masjid ini. Kenapa belum disemen? Kenapa nggak ada pintu? Kenapa nggak ada jendela? Kau nggak usah komen, datang kemari selesaikan. Ustadz Ketua Pembangunan Masjid Andre Guruta Haji Muhammad Yunus Martan itu sampai titelnya Haji Hamdani Halim LC. LC itu artinya lagi cemas. Jadi beliau setiap melihat masjid ini cemas hatinya. Dia cemas bukan masalah masjid ini selesai tidak selesai. Yang beliau cemaskan adalah bagaimana orang-orang yang punya uang ini nanti meninggal dunia dan tidak membawa apa-apa. Mohon maaf, jangan tersinggung. Kunci mendengar tausiah Abdul Somad itu satu saja, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Mohon maaf ya Bu. Ibu agak kareba? Masya Allah. Sehat ya Bu? Kalau saya tanya jawab dengan jujur, jangan marah, jangan tersinggung, jangan sakit hati. Janji? Bisa? Jangan ada dusta di antara kita. Oke, siapkan mental, tarik napas sedikit. Jangan ditahan, nanti keluar dari bawah. Hembuskan. Kira-kira kalau bapak ini meninggal, bapak ibu mau ikut nggak? Jelas Pak, jelas. Anak santri ketawa kayak paham aja. Jadi yang selama ini katanya, Bang, jangan pergi lama-lama ya, setengah napasku hilang. Yang selama ini katanya kaulah bulan, kaulah bintang, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Tolong jangan gara-gara ini bapak dengan ibu menjadi tidak mesra. Saya tidak mau itu. Saya tidak mau dikatakan ustadz provokator, kenapa dibawa ke As'adiyah. Merusak hubungan kita saja.
Saya cuma mau ngasih tahu bahwa kalau kita mati sendirian, guys. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Semuanya akan hilang, tak ada yang abadi. Semua akan menghadap Allah. Ustaz Somad yang selama ini ceramah, menggelegar tabligh akbar, meninggal tidak bawa mikrofon. Ustaz Somad sorban tinggal. Dan memang sorban ini kabarnya akan ditinggalkan karena akan diberikan kepada 5 penyumbang terbesar lelang. Mana juru lelang kita? Masya Allah, sudah siap Ustaz? Masya Allah, siap juru lelang. Juru lelangnya sudah siap, tinggal lagi yang mau dilelang ini belum siap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling besar amalnya adalah Andre Gurutta Muhammad As'ad. Berapa muridnya? Saya tanya ke Ustadz Bunyamin, tempat saya tabligh akbar dulu itu bukan yang ini Ustadz Bunyamin? Bukan, kampus 2. Itu berapa santrinya? Sekitar 6.000-an. Belum lagi santri-santri yang lain. Sejak berdiri As'adiyah sampai hari ini, berapa yang jadi profesor, jadi doktor, guru besar, pengusaha, pengajar, jadi alim, jadi ulama, mengalir ke makam almarhum. Kalau kita bukan ulama, bukan Andre Gurutta, bukan menjadi kiai, bukan ustadz, bukan profesor, mudah saja untuk mendapatkan amal. Banyak mengalir seperti amal mereka. Apa dia? Siapkan, selesaikan. Yang bisa semua, selesaikan semua. Mungkin sekarang nggak bawa uang, nggak apa-apa. Pulang dari sini nanti langsung telepon. Assalamualaikum Ustadz Hamdani. Waalaikumsalam. Berapa sak semen lagi? Berapa batu bata? Berapa kerikil? Berapa pintu? Berapa jendela? Berapa kosen? Berapa atap? Berapa AC? Mau bantu? Enggak, nanya aja. Ini maksudnya apa? Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Kalau tidak bisa diselesaikan semua, jangan tinggalkan semua. Saya cuma bisa kasih batu bata Pak Ustaz. Serahkan batu bata. Batu bata terlalu besar, batu kerikil Pak Ustaz. Bawa batu kerikil. Batu kerikil pun terlalu besar, pasir Pak Ustaz. Bawa pasir. Pasir pun nggak bisa Pak Ustaz, mati aja. Apalagi bekal yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai datang orang lewat di depan pesantren As'adiyah, lalu mereka foto pesantren ini dan mereka komen, menyakitkan komennya. Apa kata mereka? Masa rumah burung selesai, rumah Allah nggak selesai-selesai? Rumah burung sarang walet. Sarang walet aja selesai, katanya Baitullah, katanya Allahu Akbar. Kenapa tidak siap? Saya yakin dan percaya selesai tabligh akbar ini, selesai pula masjid ini insyaallah. Amin. Biasanya di mana-mana kalau saya tabligh akbar itu ada kotak, ada kresek, disebar, ada relawan. Tapi di As'adiyah saya perhatikan ke kiri tidak ada kotak, ke kanan tidak ada. Saya heran, gimana orang ini bisa menyumbang? Ternyata di As'adiyah sudah keren. Bagaimana caranya? Langsung transfer banking. Dan biasanya disediakan itu barcode-nya, langsung dikirimkan. Transfer banking, langsunglah dia pencet. Rekening pesantren As'adiyah pembangunan Masjid Andre Gurutta Yunus Martan. Begitu dikirim, selesai dia pun melelehkan air mata. Istrinya bertanya, abang haru karena sedekah? Betul. Harunya kenapa? Salah pencet. Rencana nolnya mau kasih 100.000, terpencet 6 kali, 1 juta. Kebetulan tabungannya ada 100 juta. Amin. Dari bunyi aminnya seperti nggak yakin. Di tabungannya ada 100 juta. Amin. Dia transferkan untuk Masjid Andre Gurutta ke Haji Yunus Martan 1 juta. Berarti yang tinggal di rekening. Memang kalau udah cerita sedekah ini banyak yang pura-pura pikun memang. Dia punya uang tabungan 100 juta.
Dia kirimkan untuk pembangunan masjid 1 juta. Berarti yang tinggal di rekeningnya 99 juta. Mati. Yang dibawanya berapa? Yang 1 juta itulah yang dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang 99 diambil sama istri, diambil oleh anak. Jangan lupa, istrimu akan diambil oleh brownies, berondong manis. Informasi ini sulit saya menyampaikannya, tapi kalau tak saya sampaikan, ini kalimat yang sangat menyakitkan. Tapi mesti saya ucapkan. Saya ustadz yang tidak pandai berbahasa basi kalimat berbunga-bunga. Saya to the point saja. Bahwa yang kita bawa mati cuman 1 juta. Itu kalau ngirim 1 juta. Kalau ngirim 5.000, mau masuk surga 5.000. Kata malaikat, maksud Allah 5.000 mau masuk surga. Sekarang parkir di mall aja jam kedua udah 10.000. Pipis saja sekarang udah harga naik sesuai dengan kenaikan bensin. Bagaimana kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala? Makanya kalau ada orang mengatakan marilah kita miskin, susah, melarat, Nabi Muhammad itu miskin. Ini Muhammad yang mana yang kau ceritakan ini? Andre Guruta kita kaya-kaya. Kalau mereka tidak kaya, tidak mungkin punya tanah luas bangun pondok pesantren. Tapi mereka hidupnya bersahaja. Untuk apa punya uang banyak-banyak? Sekaya-kayanya orang Sulawesi Selatan, sekaya-kayanya orang Bugis Makassar, bajunya paling tebal 3 lapis, singlet di dalam, kemeja, jas, 3 lapis. Kalau sampai ada yang 4 lapis, itu bukan kaya, demam. Sekaya-kayanya orang Sulawesi Selatan, itu makannya paling nambuh 3 kali. Siapa itu? Saya tadi. Enak sekali masakan di tempat Ustadz Hamdani. Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Semua dikeluarkan. Ada ikan yang belum dimasak. Lawa-lawa. Masya Allah. Ada macam-macam. Pokoknya saya coba semua, saya tes semua. Nanti saya pulang, saya ceritakan ke keluarga saya. Gimana rasanya bang? Kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Begitu jugalah rasanya kalau sudah mati nanti menghadap Allah, tidak sempat bersedekah, air mata meleleh tak ada gunanya. Apa kata mereka? Setiap hari Jumat subuh ayat itu dibacakan. Rabbana absarna, mata kami sudah melihat, wasami'na, telinga kami sudah mendengar, farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihah, kembalikan kami ke dunia, kami ingin beramal soleh. Bukan somat. Orang-orang mati itu ditanya, mau kamu hidup lagi hai orang mati? Laula akhartani ila ajalin qarib, berilah aku waktu untuk hidup sebentar saja ya Allah. 1 hari. Tidak kata Allah, semenit. Andai kau kasih aku waktu hidup semenit, mau apa? Apa kata mereka? Fa as-saddaqa, kalau kau kasih aku hidup sebentar, aku mau bersedekah. Begitulah keinginan mereka. Tapi memang orang mati ini tidak pernah hidup lagi untuk bercerita. Sampai sekarang belum ada orang mati datang cerita. Ada Pak Ustaz orang mati hidup lagi? Zombie? Inilah terlalu kebanyakan nonton film. Ada Pak Ustaz yang sudah mati datang lagi? Siapa? Genderuwo, Nyi Blorong, Sundel Bolong, Suster Ngesot. Ustaz pun hafal juga hantu-hantu ini. Kita kalau sudah mati sekali menghadap Allah tidak akan kembali lagi. Maka Allah yang menceritakan dalam Quran bahwa kita hanya tinggal kenangan semata. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Setiap tokoh ada masanya, setiap masa ada tokohnya. Selesai berganti, patah tumbuh, hilang berganti, hilang 1 tumbuh 1000, selesai zaman. Saya ibarat pohon sudah mulai menguning, hijau, kuning, layu, mati, selesai. Tumbuh yang hijau. Jangan khawatir kematian, karena akan digantikan oleh tunas-tunas yang hijau. Yang menggantikan itu adalah santri-santri dari As'adiyah ini.
Saya yang sedang melihat tunas-tunas hijau yang luar biasa, anak-anak muda berebut ingin bersalaman, memuliakan para Andre Guruta, memuliakan para alim ulama dan guru-guru mereka yang akan melanjutkan perjuangan. Tapi bagaimana mereka mau melanjutkan kalau masjid ini belum juga selesai? Berdoa mereka ke atas menetes, ya Allah, kenapa menangis melihat semen belum juga selesai? Bapak ibu yang sholatnya di rumah kurang khusyuk, di masjid kurang khusyuk, datanglah ke sini insya Allah khusyuk. Saya Pak Ustadz kadang khusyuk waktu sujud. Kalau di masjid ini jangankan sujud, waktu ke atas pun juga. Pandang ke kanan, pandang ke kiri. Kalau ada orang hatinya tenang, rumah Allah belum selesai, perlu dia curiga terhadap keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang bakhil, pelit, medit, kedekut, apa lagi? Nah, seke. Masya Allah, dapat kosakata baru. Ini bagi mereka ini, ada orang-orang yang pelit ini kalau melihat ini detak jantungnya, waduh, sedekah lagi. Tapi bagi orang yang hatinya lapang melihat ini, dia katakan inilah masanya investasi akhirat yang tidak akan putus dengan kematian. Bayangkan kalau masjid ini diselesaikan, 700 santri, apalagi ini bukan sekedar santri biasa, ini ma'had ali selevel S1, mereka akan lanjut S2, S3, menjadi kiai, menjadi ulama, menjadi pimpinan pondok pesantren. Satu anak santri itu akan punya 100 santri, menyebar ke seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Papua. Alumni dari pesantren As'adiyah yang akan menegakkan ahlus sunnah wal jamaah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pesantren As'adiyah berakidah Asy'ari, Asy'ari yang asli, berfikih Syafi'i, Syafi'i yang asli, bertasawuf Sunni Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Ghazali yang asli. Kenapa Ustaz tekankan begitu? Kenapa Ustaz tekankan begitu? Karena sekarang banyak bawa-bawa nama Syafi'i, tapi Syafi'i palsu. Pakai nama Imam Syafi'i, tapi nggak kunut subuh. Imam Syafi'i itu kunut subuh sampai meninggal. Saya bukan fanatik kunut, saya bukan orang fanatik kunut. Tapi kalau saya jadi imam sholat dekat rumah saya, memang saya berkunut. Tapi saya tidak menyalahkan yang tak berkunut. Tapi mengatakan Imam Syafi'i tidak berkunut itu palsu. Karena Imam Syafi'i itu berkunut. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang berkunut 2, yang tidak 2. Yang berkunut Maliki dengan Syafi'i. Oh, jadi metal jadinya. Yang tidak berkunut Hanafi dengan Hambali. Jadi payah betul. Kalau mau buat lembaga yang tidak berkunut, buatlah pesantren Imam Hambali atau sekolah tinggi Imam Hanafi. Tapi kalau membuat pesantren Imam Syafi'i, ternyata santrinya tidak berkunut, itu Syafi'i apa namanya? Syafi'i KW. Membuat lembaga namanya Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin pada bab jenazah mengatakan, wa in khatimul Qur'ana, kalau orang meninggal itu dibacakan sekhatam Quran. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, kata Imam Nawawi. Imam Syafi'i tidak ketemu dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi meninggal tahun 676, Imam Syafi'i meninggal tahun 204. Jarak antara mereka 400 tahun lebih kurang. Tapi Imam Nawawi dari guru-gurunya bersanad sampai ke Imam Syafi'i. Dia katakan dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana, kalau mereka khatamkan Quran 30 juz, mereka hadiahkan pahalanya untuk orang meninggal, fahuwa hasanun, itu bagus, afdol, seafdol-afdolnya dibacakan sekhatam Quran. Tiba-tiba ada yang mengaku ikut mazhab Syafi'i, pondok pesantren Imam Syafi'i, sekolah tinggi Imam Syafi'i,
mengatakan tidak boleh membacakan Al-Quran pada orang meninggal. Jadi ente ini Syafi'i yang mana? Jadi perlu mungkin bapak ibu yang tidak pesantren berat membaca ini, membahas ini berat. Yang mana yang asli? Kalau ini berat nggak usah, yang ringan aja. Beli 2-3 sak semen, kirimkan. Pembahasan ini berat, biar kami aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tadi saya mulai jam 4, sekarang sudah jam 4.30. Itulah mengapa dari tadi saya melihat tiang ini, karena dia ngatur saya jam. Saya harus berangkat jam 5. Jadi jam 30 menit materi itu harus diselingi dengan lelang. Kita ikuti lelang yang akan tadi saya diminta. Ustaz Somad bisa melelang. Saya terus terang sampai sekarang melelang belum berhasil. Kalau yang melelang itu juru lelang, insya Allah berhasil. Tapi boleh nggak saya ceritakan pengalaman saya lelang di tempat-tempat lain? Boleh? Boleh ya? Pengalaman saya lelang di Jambi. Waktu itu dilelang jaket yang saya pakai di Jambi. Itu yang paling saya ingat, karena itu yang duitnya agak besar. Yang lain-lain itu saya susah ingat. Di Jambi itu dilelang jaket saya harganya 270 juta. Dan orang Jambi itu susah-susah, miskin-miskin. Beda sama Sulawesi Selatan. Nah, ini serius saya. Orang Sulawesi Selatan itu di kepala itu emas pecinya. Ya kan? Kalau pergi haji, kita tidak perlu tanya dari mana, dari pakaiannya kita udah tahu. Kami kan waktu dulu di Kairo, Mesir kan, waktu haji kami pergi jadi petugas haji. Itu kami duduk bisa kami tebak. Itu dari mana? Itu Sulawesi Selatan. Asal banyak emasnya, itu Sulawesi Selatan. Orang Sulawesi Selatan kaya-kaya. Jadi itu sekedar perbandingan aja. Jadi yang terpikir-pikir mau nyumbang berapa, sudah ada angkanya saya kasih tahu. Boleh sorban, boleh, asal jangan celana saya ini aja lah. Tadi sudah disiapkan oleh Kanda Haji Hamdani Halim LC. Apa yang mau dilelang, asal jangan melelang harga diri. Itu apa? Mau dilelang? Masya Allah, tabarakallah. Itu yang di dalam plastik itu dua kemungkinan. Bisa jadi yang mau dilelang, atau kain untuk saya pulangkan ini nanti habis semua. Jadi sudah disiapkan kain panjang. Itulah yang dapat. Ini sebetulnya akadnya adalah wakaf. Akadnya wakaf, infak, sedekah. Ini hanya sebagai hadiahnya saja. Hadiah kenang-kenangan. Supaya nanti kita bisa bercerita ke anak cucu kalau ditanya, ayah. Ya, itu sorban yang sering ayah pakai itu sorban siapa? Itu adalah sorban diberikan dulu waktu lelang di masjid Guruta, Andri Guruta, Yunus Martan. Itu diberikan oleh almarhum Abdul Somad. Hanya sekedar sebagai cerita saja, sebagai kenang-kenangan. Tidak memperpanjang mukaddimah, saya serahkan ke juru lelang kita. Nanti akan saya lanjutkan lagi insya Allah. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, jamaah fardu zuhur, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sa'atun yudhilluhumullah, ada 7 golongan. Yudhilluhumullah, mereka ini akan dapat naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tak ada naungan sejengkal matahari dari kepala. Ada yang tenggelam karena peluhnya sampai ke lutut, sepinggang, ke leher, panas. Tapi ada yang mendapatkan naungan, ada yang mendapatkan atap tempat berteduh. Pokok kayu tak lagi ada. Masjid na'udzubillah hancur. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Gunung-gunung seperti bukit
bukit-bukit seperti bulu kambing dihembus angin, rata semuanya, hancur berkeping. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan naik ke daratan, tsunami kata orang Jepun. Wa idzal quburu bu'athirat, semua yang dikubur bangkit tegak hidup berdiri. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Tapi saat itu ada orang yang mendapatkan naungan. Siapa dia? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Tapi masjid apa? Muhammad Bolkiah Serusop diberi tajuk bukan tergantung di masjid, terpaut di masjid. Terserahlah nak tergantung nak terpaut, yang penting di masjid. Apa maknanya? Ala fil jasadi mudghah, di dalam badan ini ada segumpal, ada sekepal, ada segenggam. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau yang segenggam, sekepal, segumpal ini baik, yang lain ikut menjadi baik. Ala wahyal qalb, hati. Sebenarnya bukan hati, jantung. Sebab yang sebesar kepal genggam ini jantung. Masjid, maka insya Allah saya yakin dan percaya yang hadir jamaah zuhur ini adalah orang-orang yang hatinya tergantung di masjid. Ada beberapa hal yang membuat hati tergantung di masjid. Yang pertama, seberapa banyak orang duduk dekat dengan masjid tapi tak pernah datang ke masjid. Tapi ada satu kampung Bani Salim jauh dari masjid, dan mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami ingin menjual tanah kami di kampung Bani Salim sebab kami ingin duduk dekat Masjid Nabawi, kami ingin salat bersama engkau. Apa kata baginda? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan jual tanah kamu, tetaplah kamu berada di kampung Bani Salim, datang berjalan kaki, kerana langkah tapak kaki kamu, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat darjah, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat darjah. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kami tulis langkah-langkah tapak kaki mereka. Ini yang pertama membuat orang gemar ke masjid, karena menghapus dosa bukan setakat istighfar astaghfirullah, menghapus dosa bukan hanya haji dan umrah, al-umratu ilal umrati, satu umrah ke umrah berikutnya, kafaratul lima bainahuma, menghapus dosa-dosa. Tapi ada satu lagi, hapus dosa angkat darjah, hapus dosa angkat darjah, hapus dosa angkat darjah, melangkahkan kaki ke masjid. Sekarang banyak juga orang angkat kaki ke masjid, banyak juga orang melangkahkan kaki. Apa? Exercise, jogging, lari. Bukan, itu hanya setakat badan sehat saja. Tapi dalam Islam badan sehat tak ada guna. Badan sehat kalau tidak dibawa beramal tak ada manfaat. Badan sehat hanya akan menjadi makanan cacing tanah. Badan sehat mesti kerana lillahi ta'ala. Oleh sebab itu orang yang datang berjalan ke masjid, dua-dua dia dapat. Badannya sehat, hatinya sehat, ridha Allah, dan dia menyebabkan hati tergantung di masjid. Maka dari awal-awal hidup ini, subuh urat-urat masih belum lagi lurus, darah belum lagi mengalir normal, maka pada saat itu dia berjalan, udara masih lagi bersih masuk ke dalam paru-paru dia hembuskan, belum lagi ada asap, belum lagi ada yang membuat susah bernafas. Maka pada saat itu ada keberkahan dalam hidupnya sesuai doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikanlah berkah pada umatku ini di waktu pagi. Siapa yang paling banyak berkah dalam Islam? Orang yang paling awal jaga dari tidurnya. Siapa yang paling banyak mendapatkan kebaikan dalam Islam? Sesuai doa Nabi SAW, raka'atul fajri, 2 rakaat qabliyah subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini motivasi untuk sholat berjamaah. Yang pertama, langkah kaki menghapus dosa, mengangkat darjat. Yang kedua,
Manakala dia sudah duduk di masjid menunggu azan, disitulah mulai dapat doa malaikat. Bukan doa tuan imam, bukan doa tuan guru, bukan doa ulama, bukan doa orang balik haji. Kita selalu minta doa Habib, doa baik, tapi ini doa malaikat, makhluk yang tak berdosa. Langkah kaki masuk masjid, Rabbil firli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik, ampunkan dosaku, bukakan pintu rahmat. Mengapa orang masuk masjid minta pintu rahmat? Kerana di dalam masjid malaikat sudah siap berdoa. Doa malaikat untuk orang yang dalam masjid dua. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Rahmati dia, ampunkan dia. Coba kita tengok doa malaikat, tengok pula doa orang masuk masjid. Doa orang masuk masjid, Rabbil firli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Doa malaikat untuk orang dalam masjid, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Sama, ampunkan dosaku, rahmati aku. Apa kata malaikat? Ampunkan dosanya, rahmati dia. Inilah doa yang paling makbul. Selangkah masuk ke dalam masjid, saat itu juga pintu-pintu langit terbuka oleh doa para malaikat. Dan malaikat tak pernah berhenti berdoa. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, malam yahdas, selama wudunya belum batal, atau yang sharif, atau dia keluar dari dalam masjid. Batal wudunya, berhenti doa malaikat. Keluar dari dalam masjid, berhenti doa malaikat. Tapi kalau softnya bersambung, walaupun macam tadi malam sampai di parking, tetap doa. Sebab apa? Soft tidak putus. Maka saudaraku yang ada di luar masjid, selama soft tak putus, maka puan-puan yang berada di luar, selama soft tak putus, maka tetap mendapatkan doa Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ini motivasi kedua. Yang ketiga, siapa yang aminnya serentak dengan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Bila itu? Salat Jumat, salat Maghrib, salat Isya, salat Subuh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Siapa yang serentak amin dia dengan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Sekarang banyak orang salat berjamaah tak ada dia ikut amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semua orang sebut amin, dia diam. Amin. Apa waktu sebut amin? Orang dah ramai dah Ustaz. Bukan masalah orang lain sudah sebut, kita sudah ramai. Bila kita di masjid ada 1000 orang, 999 orang sudah mengatakan amin, suara sudah pecah menggelegar. Tapi kita tak dapat. Sebab yang kita inginkan bukan dengar suara bergemuruh itu. Yang kita inginkan adalah serentak amin kita dengan amin malaikat. Tapi jangan terlampau bersemangat sampai mendahului imam. Idza ammanal imam, kalau imam mau mengucapkan amin, fa aminu, barulah engkau ucapkan amin. Ini banyak juga yang makmum terlampau bersemangat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kenapa awak cepat betul tadi? Saya ni McLaren. Oh, ini bukan berlumba. Ini adalah mencari rahmat Allah, serentak amin kita dengan amin para malaikat. Kerana malaikat hadir. Yang keempat, masjid-masjid di Brunei Darussalam, Masya Allah, Tabarakallah. Lepas subuh ada tazkirah, lepas duha ada tazkirah, lepas zuhur ada tazkirah, lepas asar ada tazkirah, lepas maghrib ada tazkirah, lepas isya ada tazkirah. Ustaz Somad tahu dari mana? Saya dari subuh tak berhenti sampai isya nanti. Tazkirah. Ini tazkirah ini bukan setakat tazkirah saja. Sebab bila tazkirah di YouTube pun ada tazkirah, tazkirah di televisyen pun ada tazkirah, radio pun ada tazkirah. Apa bezanya tazkirah di masjid? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, berkumpul orang di rumah Allah. Satu.
Yatsluna kitab Allah, ada hamba Allah yang membaca ayat Allah. 2. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mereka duduk kaji isinya. Macam yang kita lakukan sekarang. Baca ayat, baca hadis, fatwa ulama, kaji isinya. Majlis kita bukan majlis lawa sia-sia. Majlis kita majlis ilmu. Majlis kita majlis zikir. Majlis yang saling mengingatkan orang yang lalai. Tazkirah, hazihi tazkirah faman syaa dzakara. Ini majlis tazkirah, mengingatkan orang yang lalai dan lupa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang melakukan 3, Allah balas 4. Berkumpul di masjid, mendengarkan ayat Al-Quran dibacakan, dikaji isinya. Pertama, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. 2, ghasyat bihimur rahmah, mereka diberikan rahmat Allah. 3, hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat membawa rahmat dan ridha Allah. 4, wa dzakarahumullahu fi man indah, mereka dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Majlis kita zuhur ini majlis yang dibanggakan Allah kepada para malaikat. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima, untuk apa engkau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan berperang, mereka hanya akan saling membunuh, mereka hanya akan menumpahkan darah, mereka akan merusak di atas muka bumimu. Tapi hari ini pandanglah, mereka berzikir mengingat aku, mengagungkan asmaku, i'tikaf dalam rumahku, menyembah aku, padahal mereka tak pernah melihat aku, dan mereka tak pernah melihat serat surgaku, mereka tak pernah merasakan panas nerakaku. Hai malaikat, pernah mereka melihat aku? Tidak. Pernah mereka melihat surgaku? Tidak. Pernah mereka merasakan panasnya nerakaku? Tidak. Sedangkan belum pernah merasakan 3 ini pun mereka makmurkan masjidku. Maka majlis ilmu, majlis yang dibanggakan Allah kepada para malaikat ini tak kita dapatkan di majlis al-YouTubiyah, majlis YouTube. Tapi ini kita dapatkan dalam majlis ilmiah, majlis ilmu di masjid. Idza marartum bi riyadil jannah, kalau kamu lalu di taman-taman surga, farta'u, jangan tinggalkan taman surga. Ada makanan, ikut makan. Ada minuman, ikut minum. Kata sahabat, mana ada taman surga di dunia? Di dunia tak ada taman surga ya Rasulullah. Kata Nabi, ada. Apa itu taman surga? Majalisuz zikir, majlis zikir. Majlis kita bukan majlis sia-sia. Majlis kita bukan majlis lagha. Majlis kita bukan majlis maksiat. Majlis yang saling mengingatkan orang yang lupa tentang manfaat salat berjamaah. 5. Di masjidlah orang boleh menengok, memandang, melihat dengan kepalanya bagaimana imam memimpin salat. Imam tidak terus saja seperti kita salat sendirian di kamar, di rumah. Allahu Akbar. Apa kata imam? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Selepas itu imam menghadap kiblat, sawus sufuf, luruskan shaf, istawu, luruskan, wa'tadilu, rapatkan, sawus sufuf, luruskan dan rapatkan shaf. Fa inna tasbiyatas sufuf min tamamis shalah, maka shaf pertama dipandang oleh imam, shaf kedua memandang shaf pertama, shaf ketiga memandang shaf kedua. Manakala imam duduk iftirash tasyahud awal, makmum di belakang melihat kaki imam. Oh, begitu duduk iftirash. Yang saya ni selama ni salah. Maka makmum yang di belakang meluruskan duduknya, dilihat oleh makmum shaf kedua kepada shaf pertama, shaf ketiga kepada shaf kedua, shaf keempat kepada shaf ketiga. Duduk tawarruk terakhir, tasyahud akhir, disitulah makmum melihat kaki imam. Maka pada saat itu orang sedang belajar gerakan salat mutawatir dari Nabi turun ke sahabat, sahabat turun ke tabi'in, tabi'in turun tabi'in, turun kepada imam mazhab, sampai kepada guru kita, sampailah hari ini. Dari mana orang tahu gerakan salat berjamaah? Dari salat di masjid.
ada dulu kita melihat Nabi sholat? Tak ada. Dari mana kita tahu Nabi mengangkat tangan Allahu Akbar? Bagaimana kita tahu Nabi bangkit dari rukuk Sami Allahu liman hamidah? Kalau bukan sahabat yang bercerita. Tabi'in tak pernah menengok Nabi. Tabi'in tak pernah melihat Nabi. Bagaimana tabi'in tahu? Tabi'in melihat sahabat. Sahabat melihat Nabi. Tabi'in bertanya kepada sahabat. Sahabat yang ditanya namanya Khabbab ibnul Arth. Ya Khabbab, ya, apakah Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak apa diam? Kata Khabbab, Nabi kalau sholat mulutnya bergerak, walaupun sholat itu sir, bukan sholat jahar. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Allahumma syaitan. Jadi sahabat Nabi melihat Nabi, bukan setakat tangan mengangkat, bukan sebatas lutut bergerak, tapi sampai pada mulut bergerak pun sahabat tahu. Ya Khabbab, apakah engkau melihat Nabi salat? Ya. Apakah Nabi kalau salat itu mulutnya bergerak? Bergerak. Dari mana engkau tahu mulut Nabi bergerak? Apa kata Khabbab? Bittirabi lihyati. Aku tahu Nabi itu kalau sembahyang mulutnya bergerak. Bittirabi lihyati, karena aku melihat janggutnya bergoyang. Nabi kalau sholat janggutnya bergoyang. Kenapa janggutnya bergoyang? Karena dagunya bergoyang. Kenapa dagunya bergoyang? Karena Nabi membaca, melafazkan Hamsah namanya. Hamsah di agak-agak suaranya terdengar telinga kita, bukan telinga orang lain. Bila ada orang sholat sampai terdengar telinga orang lain, dua kemungkinan. Mungkin dia jahil atau peka. Kalau dia alim belajar, pasti dia hanya setakat telinga dia saja. Ada pun orang yang sholat diam, Allahu Akbar. Mata pula menengok-nengok, cantik lah. Apa ni? Bagaimana kita mendapatkan pengetahuan? Ini semua melalui sholat berjamaah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam pun astaghfirullah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaik. Allahumma antas salam wa minkas salam ila akhirih. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu ila anta maulana. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jelas. Mungkin kalau sendiri kena nak cepat tak jelas. Jelas. Tapi bersama dengan imam, subhanallah, 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 subhanallah. Likulli sulama minkum sadaqah. Setiap tulang-tulang sendi ini mesti ada sedekahnya. Likulli tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih sedekah. Likulli tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid sedekah. Likulli tahlilatin sadaqah. Setiap tahlil sedekah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Pada saat itu kita sedang bersedekah tulang-tulang sendi. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini hanya dapat dalam sholat berjamaah. Berapa banyak orang sholat di office, sholat di bilik, selesai salam terus saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Kadang mungkin salam kedua pun tak lagi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, kejap, hilang zikir. Makanya masuk dalam masjid, handphone mati semua, off. Saat itu kita serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu kita sedang merasakan kekhusyukan, merasakan hati yang tenang. Wallazi anzala sakinata, dia yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. 7. Qad ujibat da'watukuma, doa kamu berdua sudah dikabulkan Allah. Doa kamu berdua dikabulkan Allah. Padahal yang berdoa satu orang, yang berdoa Musa, tapi kamu berdua dikabulkan. Kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, yang berdoa itu Musa. Lalu satu lagi siapa? Harun di belakang mengaminkan doa Musa.
Ya Allah, tolong kami akan menghadap Fir'aun. Amin. Tolong kami beri kekuatan karena kami akan menghadap musuhmu ya Allah. Amin. Setakat mengucapkan amin, ikut dengan doa. Ini sekarang banyak juga orang selepas sembahyang dia tak nak lagi mengaminkan doa imam. Lepas sembahyang balik, awak tak aminkan doa imam. Doa yang lama belum kabul lagi Ustaz. Macam mana? Doa ni ibadah. Doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Manusia ini yang dipandang otaknya, akalnya, otak yang mengatur manusia, dan dalam ibadah ini otaknya adalah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilur rahmata was salamata wal barakata 'ala hadhil jamaah. Allahumma inna nas'alukal huda, kami memohon berilah kami hidayah, wat tuqa, tanamkan ketakwaan dalam hati kami, wal afaf, menjaga diri dari yang haram dan syubhat, wal ghina, berikan kami kecukupan ya Allah. Allahumma qdina bihalalika an haramik, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tak lagi tergoda untuk mencari yang haram. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', jauhkan kami dari ilmu yang tak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, jauhkan kami dari hati yang tak khusyuk, wa min nafsin la tashba', jauhkan kami dari nafsu yang tak pernah kenyang, wa min du'ain la yusma', jauhkan kami dari doa yang tak dikabulkan. Allahumma taqabbal minna salatana, terima salat kami, wa siyamana, puasa kami, wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan-kekurangan kami ya Allah. Allahumma tammim lana bil khair, sempurnakan segala kekurangan kami dengan kebaikan. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang saleh. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak yang saleh dan salihah. Allahumma ja'alna bana'ana wa banatina min hufazil Qur'an wal hafizat, jadikan mereka menjadi para penghafaz Al-Quran. Minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim, mereka akan menolong agama dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma faqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami, wa 'allimna ta'wil, ajarkan kami pemahaman Al-Quran yang benar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina